Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo bunda dan yandaku sekalian, semuanya apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat melaksanakan semua rutinitas yang direncanakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali bersama saya Siti Aminah, yaitu salah satu mahasiswi Prodi PAUD di STAI Miftahul Huda Subang. Kebetulan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar studi Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya atau yang sangat akrab dipanggil dengan Ayah. Pertanyaan kali ini yang dilontarkan oleh salah satu pentasi Al-Quran di UMPMG waktu kita bertemu di sana. Terima kasih Ayah sudah mempertemukan kami dengan orang-orang hebat pentasi Al-Quran, salah satunya yaitu Dr. Zainal Arifin Mazkur MA. Beliau seorang pentasi Al-Quran melontarkan pertanyaan yaitu, apa perbedaan yang mendasar antara rasam dan dabat? Nah, beliau melontarkan pertanyaan itu. Di sini saya akan menjawab. Rasam dan dabat berkedudukan sebagai benteng yang kokoh yang menghalangi orang yang bernafsu ingin merusak kemurnian Al-Quran. Allah musta'an. Sekarang ini orang-orang sedang tertuju kepada macam-macam kiroat, sehingga dihidupkanlah kembali kiroat, riwayat-riwayat kiroat yang setelah beberapa lama sempat ditinggalkan periwayatannya dalam ilmu kiroat. Sungguh kebangkitan dan luar biasa semangatnya ya. Tapi ilmu kiroat ini tidaklah sempurna kalau tidak dibarengi dengan memperhatikan ilmu rasam dan ilmu metode dabat. Berawal dari sejarah usaha menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW sudah dilakukan. Sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, Rasulullah ketika menerima wahyu langsung memanggil penulis Al-Quran untuk segera menuliskannya, dan di tempat yang memungkinkan pada saat itu. Yang pertama bisa di atas batu, yang kedua bisa di atas telapak kurma atau di atas tulang belulang. Keadaan ini terus-menerus berlanjut sampai wahyu itu selesai, sampai beliau wafat pada tahun 12 Hijrah atau 654 Masehi. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Utsman dan Umar, usaha ke arah itu, artinya penjagaan Al-Quran itu lebih ditingkatkan lagi. Dan mengumpulkan tulisan Al-Quran yang berserakan yang ditulis kembali pada zaman Rasulullah SAW, kemudian disalin kembali oleh Zaid bin Thabit yang disebut dengan mazhab Abu Bakar atas persetujuan para sahabat pada waktu itu. Mazhab inilah yang kemudian disalin kembali pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan diperbanyak menjadi 6 eksemplar dan dikirim ke berbagai negara, Basrah, Riyadh, seperti Kufah, Mekah dan Madinah. Itulah yang disebut mazhab Utsmani. Dan diutuslah pengiriman mazhab Utsmani beserta qori'nya. Jadi tidak hanya mazhabnya saja yang dikirim beserta qori'nya. Pada waktu itu masih belum ada tanda bacanya. Nah, dari situlah ketika masalah ini sampai ke telinga penguasa dinasti
Bani Umayyah, Gubernur Basrah memanggil seorang sahabat ahli Nahu yaitu Abu Aswad Ad-Dawuli yang kemudian berinisiatif untuk memberi tanda baca atau dabat berupa titik pada akhir huruf setiap kosakata. Usaha penulisan dan tanda baca Al-Quran ini mencapai kesempurnaannya pada masa dinasti Abbasiyah 170 Hijriah. Sekarang kaitannya dengan ilmu rasam dan ilmu dabat. Kita bisa sedikit ada gambaran apa itu ilmu rasam. Ilmu rasam adalah ilmu yang membicarakan tentang tata cara penulisan Al-Quran yang benar sesuai dengan tulisan mazhab Utsmani yang ditulis oleh para sahabat pada waktu itu. Sedangkan ilmu dabat adalah ilmu yang membicarakan tentang pemberian tanda baca pada Al-Quran seperti meletakkan titik, baris, dan lain sebagainya. Dengan berpedoman kepada ilmu dua tadi, penulisan bab Al-Quran yang dihasilkan akan lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wallahu a'lam. Kembali kepada pertanyaan, apa perbedaan yang mendasar pada ilmu rasam dan dabat? Ilmu rasam adalah tulisan atau batang tubuh huruf. Kalau ilmu dabat adalah tanda baca yang untuk fungsinya membedakan syakal. Bisa dipahami? Dari itulah himbauan kepada seluruh semua pihak yang ingin atau berkeinginan menulis, menerbit atau memperbanyak mencetak Al-Quran. Bisa dipahami? Dari itulah himbauan kepada seluruh semua pihak yang ingin atau berkeinginan menulis, menerbit atau memperbanyak mencetak Al-Quran. Alangkah sangat baiknya apabila berpedoman kepada dua hal penting tadi, yaitu ilmu rasam Al-Quran dan ilmu dabat Al-Quran. Itulah yang saya dapat sampaikan mengenai ilmu rasam dan ilmu dabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kealfaan. Akhiri qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.